Ada yang ingin berbagi cerita mungkin, atau sebelum berbagi cerita kita langsung aja beralih ke Bung Atok Usang atau Bung Ali Usman gitu ya. Nanti setelah itu kita akan bertukar pikiran tentang Ake Anta. Baiklah, saya persilakan. Saya lebih suka menyebutnya Bung Atok gitu ya. Silakan Bung Atok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita di malam pertama ini kita sesi diskusi. Insya Allah semua terjadi ya pada malam ke depan. Jadi suasana pameran ini seperti di Jogja. Jadi saya kebetulan asalnya itu dari Jogja, numpang lulus SD di Togwali, besar-besar di Jogja, kawin di Bangka aja. Kira-kira macam itu. Terus kemudian pegawai ini di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bangka, tinggal di Pangkal Pinang. Kalau tadi bercerita, kalau sekarang saya hanya diberi hal-hal teknis. Jadi mungkin agak ngeri, soalnya banyak bahasa asing di situ. Jadi dalam sejarah Bangka itu kita mengalami kesulitan masalah literatur. Kata orang sedikit literatur, sebenarnya tidak. Kalau kita menggali buku-buku lama, arsip lama, informasi tentang Bangka itu luar biasa banyak. Dan banyak hal yang tidak kita ketahui. Contohnya, kita selalu beranggapan Bupati Amir itu meninggalnya 1885. Ternyata kemarin 2013 kita menemukan arsip meninggalnya 1869, jauh. Itu salah satu bahwa kita tidak mengetahui. Jadi jangan heran kalau Bupati Amir tidak diangkat-angkat jadi pahlawan nasional. Karena kalau saya bilang kita ini rajin nembak tapi pelornya tidak berisi. Kira-kira kayak gitu. Buat kali kita menembak menjadikan Bupati Amir sebagai pahlawan nasional, pelornya tidak berisi. Kira-kira kayak gitu. Karena yang menguji sana itu orang-orang berisi, bukan orang-orang yang tidak berisi yang di sana. Oke, kita mulai dari untuk menelusuri sejarah bangsa itu ada beberapa hal yang kita bisa telusuri. Pertama itu dari arsip, ada buku, majalah, cagar budaya. Jadi cagar budaya yang berkaitan dengan sejarah zaman dahulu itu banyak nanti. Terus ada peta, foto, audiovisual, pelaku sejarah. Nah kalau dari Bung Deki tadi lebih ke oral history. Oral history itu diperbolehkan. Jadi kalau dalam pemahaman kajian sejarah terbaru, di dalam historiografi modern, metode yang dilakukan Bung Deki dengan ditopang dengan beberapa ilmu penunjang itu sudah diakui. Kalau dulu yang namanya sejarah itu bercerita tentang raja, para bangsawan segala macam yang kaitannya dengan mitos. Termasuk Ake Anta ini adalah produk sejarah kita. Hanya kemudian berselimut dengan mitos-mitos. Dulunya beliau tokoh, kemudian berselimut dengan mitos-mitos. Tidak jauh-jauh lah yang namanya Kiai Haji Umar Mansur atau Banjar yang di Petaling itu. Mungkin tahun 90-an masih ingat. Kuburannya dikasih recehan. Karena dia seorang ulama besar, pada meninggalnya pun tahun 40-an. 50 tahun kemudian, makam itu dijadikan keramat, dimitoskan. Apalagi Ake Anta yang ratusan tahun yang lalu. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Oke, next lanjut kita. Nah ini ada beberapa arsip. Jadi kalau teman-teman ingin menulis sejarah bangsa, ini memori serah terima jabatan. Saya nggak bisa pakai bahasa Belanda, bisa nyebutnya. Nggak sopan ya, saya mau meludah gitu. Jadi setiap kewajiban pejabat-pejabat
itu ada mereka harus menyerahkan memori serah terima jabatan. Jadi laporan pertanggungjawaban kalau bahasanya sekarang. Terus ada feslat laporan, feslat itu laporan. Nah, kalau kita agak aneh, kenapa nggak ada laporan pertambahan timah? Justru yang ada itu kultur feslat. Ini untuk contoh nasional ya, di arsip nasional. Terus ada arsip daerah. Nah, kalau koleksi AMRI tentang bangkai itu nomor inventaris nomor 41. Itu tahunnya 1803 sampai 1890. Ini yang satu koleksi yang nomor 41. Belum yang lainnya, masih banyak. Bahkan kemarin kita ngundang profesor dari Jakarta, Profesor Yunakit. Beliau seorang paham betul tentang arsip. Saya tantang, Prof, kalau berkaitan dengan bangka itu bisa nggak 2000 lembar arsip? Lebih dari itu juga ada. Itu di Jakarta, belum di Leiden. Itu. Kira-kira itu. Jadi kalau beranggapan sejarah bangka tidak ada literatur, tidak. Tidak banyak literatur. Karena bangka ini sangat istimewa di mata pemerintah Hindia Belanda. Karena daerah Kambang. Oke, next. Kita ke ini beberapa arsip yang kita temukan 2013 kemarin. Jadi sebelum meninggalnya dia itu meminta dipindahkan ke Jawa sebelum meninggal. Terus 1 tahun kemudian meninggal 69. Next, ini beberapa arsip termasuk arsip adat tentang next langsung. Nah, buku sejarah. Memang di kita ini tidak terbiasa dengan menulis. Budayanya kita adalah bertutur, berkisah kata orang. Ya? Nah, yang menulis itu adalah orang asing yang bekerja di Bangka waktu itu, baik dari Belanda maupun Jerman. Di sini ada beberapa contoh. Itu yang paling atas itu orang Jerman. Dia menulis tentang Tekapilahin dan keluarganya. Sebagian. Terus itu ada Rokowit itu dia 1852 itu karena ada kebutuhan untuk pemetaan wilayah Bangka, Belitung dan Malaka. Ada kebutuhan itu, maka keluar itu. Terus, nah ada yang unik. Seorang Bupati Amir. Dalam literatur yang kita temukan itu ada beberapa yang judulnya aja pakai Amir. Misalnya itu kan tulisan Van Rijt, Van Olden, dan satunya lagi The Obstan of Van Amir yang ini berkaitan dengan statistik pengaruh tertangkapnya Amir, kemudian pengaruhnya luar biasa terhadap perkembangan ekonomi di bangsa. Ya dulu nggak ada jalan, kemudian ada jalan. Itu yang di nomor 7. Itu yang Amir. Jadi untuk bercerita tentang Amir aja kita didukung oleh banyak buku, bukan satu yang berbahasa Belanda. Terus kalau bicara masalah Hakka ada. Nah nomor 10 dan 11 itu tulisan Temenggung. Jadi kalau Temenggung itu perwakilan atau pemimpin tertinggi pemerintahan lokal di Bangka. Dulunya kan kita di bawah Kesultanan Palembang. Di bawah Kesultanan Palembang itu ada Temenggung. Kemudian karena Belanda masuk, Temenggung itu menjadi tangan kanannya presiden yang saat itu dimentok. Kira-kira kayak gitu. Jadi ada 2 judul yang dikarang beliau-beliau ini. Ini tulisannya Arab Melayu semua. Terus itu Belitung, yakinan lanjut aja deh. Nah, tentang opium pun juga ada. Nomor 16, 17 itu dibuat oleh Raden Ahmad. Raden Ahmad waktu itu seorang pejabat Demak. Jadi dalam historiografi itu bisa dibedakan antara Indonesia sentris dan Eropa sentris. Nah, penulis-penulis sebelum 1940-an itu masih bisa digolongkan Eropa sentris. Karena mereka ya maklum karena pejabat waktu itu.